Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Enia Listiani, Dr. Sri Penny Inten dari BKKPI, Profesor Dr. Suherman dari TK Undip, Ketua Panitia Pak Prayitno, Ketua IKTK Undip Pak Sulasman, moderator dan pembicara yang kami hormati dan para peserta yang hadir online maupun offline yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Senang sekali rasanya di pagi hari ini, di pagi menjelang siang, berkaitan dengan webinar seri pertama. Izinkan kami membawakan materi tentang pengembangan pupuk hijau dan energi terbarukan menuju roadmap yang ada di pupuk Indonesia yang berkaitan dengan integrasi energi baru terbarukan di industri hijau pada sesi kedua siang ini. Seperti kita ketahui bahwa pupuk Indonesia merupakan produsen pupuk nitrogen base terbesar di Asia, Pasifik, dan MENA. Kita mempunyai fasilitas kilang produksi, next slide, mulai dari kawasan industri timur, Pupuk Iskandar Muda Aceh, kemudian PT Busri Palembang, Pupuk Kujang Cikampek, kemudian Pupuk Kalimantan Timur, Petrokimia Gresik. Dari kelima produsen pupuk ini, majority adalah memproduksi amonia, urea, dan NPK. Kecuali untuk Petrokimia Gresik lebih kompleks lagi, ada SP36, YA, YK, fosforit acid, dan sulfurit acid. Kami memproduksi per year urea sebesar 9,4 juta ton, kemudian NPK 3,9, kemudian amonia 7 juta ton, other fertilizer 1,3, other chemical 1,6. Di samping itu kita mempunyai 5 subsidiary yang non fertilizer, PT Rekayasa Industri, PIU, Pupuk Indonesia Utility, Logistik, Pupuk Indonesia Logistik, kemudian Pupuk Indonesia Pangan, dan Pupuk Indonesia Niaga. Dengan market sebaran distribusinya baik domestik di Indonesia, Asia Pasifik, Middle East, dan North Afrika. Sejalan dengan adanya regulasi dan kebijakan dan peraturan yang next slide yang telah dicanangkan oleh Badan Internasional Pembangunan Nasional dan juga geopolitik dan kebijakan iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dampak terbesar bagi industri, terutama di hulu maupun hilir, tentang masa depan energi transisi. Kalau kita lihat faktor yang paling dominan dari skala nasional maupun international event, yang pertama adalah bahwa negara itu akan memfokuskan peraturan-peraturan tentang kebijakan iklim. Kemudian juga geopolitik terkait dengan turn oil dan ketidakpastian. Kemudian di faktor middle menurut kami adalah adanya cost of carbon yang sedang direncanakan maupun ETS maupun carbon trading, juga penerapan ESG dan TCFD requirement terkait dengan corporate climatic policy dan acara tahunan international event seperti UNFCCC COP. Dan ini berdasarkan kebijakan dan kesepakatan internasional ini akan membentuk mempengaruhi kebijakan nasional kita yang mempertimbangkan iklim sehingga negara berfokus kepada teknologi bersih dan berdampak kepada transisi energi. Atas dasar komitmen pemerintah Indonesia dalam
menerapkan Paris Agreement sebagaimana yang disebutkan oleh moderator di sesi pagi tadi. Next slide. Pupuk Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sesuai dengan roadmap dekarbonisasi yang telah ditetapkan. Target NDC 2030 sebesar 31,89% unconditional dan 43,2% conditional. Kita juga mempercayai bahwa langkah-langkah tersebut merupakan mitigasi dari perubahan iklim yang mengakibatkan dampak substansial serta kerugian dan kerusakan di sisi end user pertanian yang berdampak langsung terhadap produksi maupun distribusi di pupuk Indonesia. Oleh karena itu, Pupuk Indonesia berkomitmen dalam mencapai target NDC 2030, NZE 2060 dengan melakukan inventory emisi, rekalkulasi, redefinisi emisi GRK, dan menetapkan adanya roadmap dekarbonisasi. Peta roadmap dekarbonisasi pupuk Indonesia, next. Untuk paparan skop 1 dan 2, next slide. Ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, grafik bar chart maupun garis yang warna biru adalah business as usual kami. Untuk proyeksi emisi itu warna kuning di sebelah kanan 2024, kemudian yang sebelah kiri 2024 adalah aktual proyeksi emisi. Kita dapat sampaikan bahwa 2010 sampai 2030 insya Allah kita fulfill NDC target. Namun tantangan terbesar ketika telah melewati 2031 dan sampai 2060 untuk mencapai net zero emission by 2060 ini merupakan tantangan yang sangat-sangat serius, sehingga kita harus memproyeksikan penurunan emisi ini sangat terjal. Kita lihat di garis putus-putus warna hijau. Nah, berikutnya tantangan pupuk Indonesia sendiri selain dari emisi skop 1 dan skop 2, next slide. Ini kita melihat yang emisi dari sisi end usual product cukup besar, sebesar 28,1 juta ton, dan ini merupakan skop aktivitas dari skop 3. Dan karena itu pupuk Indonesia dalam menghadapi tantangan ini, next slide, terkait dengan sustainability dan juga menerapkan sejumlah inisiasi menuju net zero emission ini, kita bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, inisiasi dekarbonisasi untuk skop 1 dan 2 itu clear. Yang pertama harus memanfaatkan energi efisiensi dan juga optimasi, kemudian menerapkan circular economy, green energy, dan juga melihat peluang adanya clean business chemical. Yang kedua adalah penurunan dekarbonisasi untuk skop 3. Untuk skop 3 ini diperlukan upaya-upaya atau inovasi dari riset maupun agro-solution yang berkaitan dengan penerapan atau penggunaan pupuk yang lebih efektif lagi efisiensinya, baik menggunakan CRF, control release fertilizer, SRF, stabilized nitrogen fertilizer, nitrali, dan sebagainya. Sejalan dengan inisiasi dekarbonisasi, kita juga melihat, next slide, adanya peluang yang terbuka lebar dalam rantai hidrogen, amonia, pupuk hijau maupun low carbon chemical. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, saat ini katakanlah pupuk Indonesia berada di dalam amonia sintesis manufacturing dengan angka 7 million ton per tahun.
Nah ini kalau kita lihat inisiatif untuk penurunannya, kita ketahui bahwa banyak sekali rantai yang masih bisa dioptimasi, terutama oleh bantuan engineer-engineer yang saat ini bekerja di tempat kami. Yang pertama dari sisi produsen sumber power sendiri, kita ketahui bahwa saat ini kami memproduksi menggunakan grey hydrogen. Kita lihat bahwa peluang di sini terbuka berupa green hydrogen yang bisa digenerate dari solar panel, kemudian juga wind dan juga alternatif lain energi seperti thorium, kemudian menggunakan electrolysis untuk mendapatkan hidrogen hijau. Di sisi lain untuk penerapan blue hydrogen sendiri, kita ketahui sekarang sudah ada Kepres CCS 14 tahun 2024 yang dapat kita gunakan sebagai storage CO2 yang kita rilis ke atmosfer. Nah, ini potensinya sekitar 5,3 di 2030 dan ke depan cukup besar. Dari sisi manufacturing saya pikir akan tetap, namun di sisi distribusi seperti transportasi, storage maupun pengguna end user, di mana pengguna ke depan selain dari industri fertilizer itu juga akan ada industri-industri seperti power generation yang membutuhkan hidrogen, sehingga hidrogen dalam bentuk amonia tentu harus di cracking kembali menjadi hidrogen. Ini peluang yang cukup menantang ke depan. Berikutnya terkait dengan adanya low carbon chemical berupa clean ammonia yang kami kategorikan sebagai amonia mempunyai karbon intensif yang rendah. Jadi tadi kita sampaikan bahwa as usual grey ammonia atau kita sebut amonia ini kita memproduksi dari grey SMR. Nah kemudian untuk blue ammonia itu adalah grey ammonia, namun ada fasilitas tambahan berupa capturing, kemudian storage yang akan disimpan di reservoir atau aquifer di dalam CCS. Kemudian juga menggunakan teknologi yang lain selain SMR, yaitu Blue ATR. Ini menurunkan carbon abatement atau carbon intensity. Nah, kemudian juga green ammonia. Green ammonia yang tadi kita gambarkan sebelumnya, penggunaan dari listrik menuju elektrolisa, penggunaan air untuk mendapatkan green hydrogen. Ini mempunyai carbon emission 0. Tentu di dalam merencanakan ini kami mempertimbangkan banyak hal, kira-kira teknologi ataupun jalur opsi produksi ke depan mana yang akan digunakan, itu harus dilihat dari semua aspek. Untuk berikutnya, hal tersebut, next slide, hal tersebut sejalan dengan permintaan global demand. Jadi clean ammonia itu Bapak Ibu sekalian, ini di 2030 dan 2050 ini permintaan hampir berlipat ganda ya. Untuk 2030 kita ketahui di 2050 sendiri penggunaan untuk pupuk yang masih grade 50, kemudian di 2030 itu mencapai 150. Ini untuk pupuk. Di sektor yang lain seperti chemical, marine fuel, power generation maupun energi hidrogen, amonia sebagai carrier itu juga berkembang. Tentu kita dalam merencanakan ini juga, next slide, melakukan benchmarking dengan perusahaan yang sejenis. Kalau kita amati sekarang ini baik perusahaan pupuk berskala internasional
juga sudah memasuki bisnis clean ammonia dengan berbagai role model bisnis seperti Yara, Nutrien, CF Industry. Mereka memulai dengan rencana inisiatif masing-masing. Demikian juga dengan perusahaan non pupuk internasional, yaitu perusahaan-perusahaaan baru yang umumnya bergerak di bidang energi, kemudian sudah merambah ke industri chemical seperti Ashwa Power, Qatar, Adhoc, dan Abu Dhabi Port dan sebagainya. Nah, berikutnya next slide, kita melihat bagaimana opsi-opsi penurunan dekarbonisasi yang ada di pupuk Indonesia sendiri. Kita melihat ada dua hal. Yang pertama, dekarbonisasi industri pupuk itu sendiri. Yang kedua adalah membangun competitiveness di pasar global untuk clean ammonia. Jadi kalau kita berfokus di dalam industri pupuk yang rendah karbon, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui ke depan sumber dari hidrogen sudah mulai dilakukan mixing, grey hydrogen menjadi blue hydrogen dan kemudian menjadi grey dan blue dan green hydrogen. Sehingga dengan produksi yang tetap yang diminta oleh pemerintah dalam pemenuhan ketahanan pangan itu ke depan harus juga inline dengan adanya rencana dekarbonisasi dan sustainability. Di luar daripada itu kita bisa berbisnis di industri hijau berupa energi clean ammonia. Berikutnya, nah saat ini kita juga memiliki ada berbagai proyek yang sudah diinisiasi. Kita mempunyai hybrid green ammonia yang ada di Aceh dan Gresik, kemudian dalam tahap pre-FS untuk blue ammonia yang ada Masela maupun di Andaman. Next slide. Sektor lain, Bapak Ibu sekalian, penerapan dari Kepres CCS juga sangat membantu sehingga kami telah memilah dan memilih kira-kira potensi yang CCS yang dekat dengan pabrik kami itu sudah mulai untuk dilakukan study. Kemudian next slide. Kemudian kita berbicara tentang tantangan saat ini harga listrik untuk untuk bersaing dengan grey hydrogen. Kita lihat bahwa harga listrik harus di bawah 40 megawatt per USD per megawatt atau lebih rendah untuk memenuhi competitiveness. Berikutnya, next slide. Saya juga mau izin menyampaikan bahwa benchmarking dari insentif dukungan produk di negara lain seperti penerapan CFD di Korea Selatan. Jadi mereka melakukannya dengan membandingkan strike price dan LCOA, kemudian selisihnya adalah insentif karena menggunakan penerapan energi rendah karbon. Next slide. Berikutnya juga di Jepang juga menerapkan hal yang sama. Jadi langsung saja next slide. Untuk dukungan yang diperlukan dari keinsinyuran PII dalam pengembangan green hydrogen dan green ammonia yang ada di Indonesia, kita tentu selain dari dukungan fiskal tadi, kemudian juga dukungan teknologi, karena kita percaya bahwa ke depan dalam perhitungan kami teknologi nanti akan semakin kompetitif dengan penemuan-penemuan baru sehingga menurunkan HPP. Kita lihat kalau solar PV, kemudian wind, baterai, electrolysis, ini dari berbagai komponen ini Badan Keinsuran dapat memulai untuk melakukan penguasaan teknologinya, baik teknologi yang sudah mature seperti teknologi capturing, liquefaction untuk CO2,
injection CO2 ke dalam CCS, teknologi penggunaan amonia mix untuk turbin, kemudian tadi sebutin cracking dan juga safe nuklir ke depan yang salah satu merupakan tumpuan kami di Pupuk Indonesia dalam memproduksi pupuk maupun non pupuk yang berkarbon rendah. Mungkin dari kami, next slide, terima kasih. Sekian paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.